Kami memang sengaja untuk memilih judul itu dalam tema perbincangan kali ini. Jual badan, cari cuan. Karena kemudian pihak kepolisian ini sudah mengumumkan berapa pendapatan yang berhasil didapatkan oleh seorang wanita yang kemudian memiliki nama panggung, kalau saya sebut, karena ini bukan nama aslinya, yaitu Siska E, E-nya 3, yaitu sampai 2 miliar rupiah. Hasil dari mendapatkan keuntungan karena menunjukkan foto-fotonya, menunjukkan video-videonya, yaitu berupa area ataupun juga bagian tubuh terlarangnya ke sebuah situs di mana banyak sekali pelanggan, banyak sekali orang yang bersedia untuk bisa membayar membership ataupun keanggotaan bulanan untuk bisa melihat area tubuh terlarang dari Siska ini. Nah, kemudian yang kita tahu juga yang menjadi viral adalah ketika kemudian dia melakukan syuting tersebut memperlihatkan area tubuhnya di salah satu bandara di Yogyakarta dan akhirnya memang berujung bahwa dia kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik juga akan mengamati dan juga melihat hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Semakin banyak kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas seperti ini, eksibisionis mungkin kalau saya bisa bilang, tapi mungkin nanti kita akan dalami lebih jauh lagi karena tidak sembarangan untuk bisa mengecap orang sebagai eksibisionis, tapi memamerkan segala hal seksualitas dan sebagainya melalui media sosial yang ujung-ujungnya ternyata mendatangkan keuntungan pribadi secara ekonomi untuk dia, Mas Reza. Masyarakat memang acap kali menyebut orang yang buka-bukaan semacam ini sebagai itu eksibisionis. Betul gitu. sekali. Barangkali karena eksibisionis akar katanya adalah eksibisi. Eksibisi berarti memamerkan, maka siapapun yang memamerkan tubuhnya akhirnya disebut dengan sebutan eksibisionis. Ya. Padahal dari sudut pandang keilmuan, eksibisionisme itu istilah yang spesifik. Istilah untuk menunjuk pada orang yang punya gangguan. Jadi tidak semua orang yang mempertontonkan tubuhnya bisa disebut sebagai eksibisionis. Baik. Jadi agak vulgar nih, mudah-mudahan bisa ditangkap secara bijak ya. Iya. Jadi lantas apa itu gangguan eksibisionisme gitu kan ya. Orang-orang ini bisa disebut sebagai eksibisionis alias pengidap gangguan eksibisionisme kalau dia memperoleh kenikmatan dengan cara mempertontonkan bagian tubuhnya yang vital kepada orang lain. Baik. Jadi kita bisa bayangkan situasinya yang bersangkutan ini mengalami kenikmatan sementara orang di hadapannya justru terguncang karena tidak menyangka ada perilaku yang sedemikian ekstrim. Ya. Yang bersangkutan nikmat, yang lain justru terperanjat, tidak senang gitu ya. Nah, kalau kelakuan-kelakuannya barangkali semacam Siska ini tampaknya tidak bisa disebut sebagai eksibisionis. Nah, baik. Kenapa? Saya membayangkan bahwa ketika yang bersangkutan itu berulang kali membuka tubuhnya di ruang umum, direkam sedemikian rupa, pada momen itu dia tidak sedang mencari kenikmatan. Barangkali dia sedang mencoba mempromosikan sebuah layanan seksual virtual. Atau barangkali juga, ya ini modus yang tampaknya makin lama makin sering ya. Orang-orang menjadi pelaku pelacuran online, lalu ini seperti teaser, seperti penggugah selera, seperti sebuah promo. Jadi dengan kata lain, tidak untuk memperoleh kenikmatan pada saat dia melakukan itu, tapi ini dilatar belakangi oleh motif instrumental untuk mempromosikan sebuah kepentingan untuk mendapat manfaat secara komersial. Jadi bukan kenikmatan, tapi justru untuk semacam perdagangan layanan seksual virtual. Baik. Disinilah kita harus bedakan. Kalau memang apa yang saya katakan ini benar, maka kepada orang semacam Siska E, tampaknya tidak bisa disebut sebagai eksibisionis, tapi ya sudah pelaku pornografi, pelaku porno aksi, atau bahkan mungkin penjajah layanan seksual berbasis virtual. Semacam itu sebutannya. Baik, sebenarnya saya ingin sekali bisa mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian. Karena Siska ini sudah menjalani tes kejiwaan. Memang pihak kepolisian sudah menjelaskan dalam rilisnya ataupun juga konferensi persnya, Mas Reza, bagaimana hasil dari tes kejiwaan itu. Tapi memang belum terlalu detail. Tapi yang pasti adalah ini katanya dari hasil tes kejiwaan itu didapatkan hasil bahwa Siska ini mengaku mengalami trauma pada masa lalunya. Mas Reza, bagaimana ini bisa berpengaruh terhadap perilakunya sekarang? Dari sudut pandang psikoanalisis ya, semua orang punya trauma. Jadi ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum lalu beralasan trauma, itu bukan alasan yang bisa diterima. Kenapa? Karena sekali lagi dari mazhab psikoanalisis, kata bapak psikologi modern yaitu Sigmund Freud, trauma dialami oleh semua orang. Itu satu hal. Yang kedua, memang benar ada orang-orang yang katakanlah pada masa kecilnya pernah menjadi korban perundungan seksual. Kemudian dia tumbuh dewasa menjadi orang yang berperilaku menyimpang, itu ada. Tetapi
kita kan sekarang tidak semata-mata bicara orang yang katanya mengalami trauma. Ya. Kita tidak semata-mata melihat Siskae ini sebagai orang yang mengalami masa lalu yang traumatis. Tapi kita sedang memperbincangkan dia sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum. Karena saya memotretnya sebagai orang yang sedang melakukan pelanggaran hukum, maka alih-alih mengedepankan simpati, saya justru berprasangka. Berprasangka bahwa adakah kemungkinan ini modus klasik nih. Modus klasik yang acap dilakukan oleh para pelaku kriminal. Apa itu? Berpura-pura sakit alias malingering. Baik, Mas Reza. Nanti kita lanjutkan mengenai hal ini, menarik. Dan saya juga sepakat dengan sudut pandang Mas Reza untuk bisa melihat hal ini dari sisi mana. Tapi nanti setelah jeda, pemirsa, kami juga akan suguhkan perbincangan antara rekan kami, Danita, dengan Siskae setelah jeda berikut ini. Video viral yang berlatar Bandara JIA Kulon Progo Yogyakarta hingga saat ini masih terus ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan berbincang dengan pembuat video viral beberapa waktu yang lalu, ada Mbak Siskae. Mbak Siskae, apa kabar? Sehat. Mbak Siskae, untuk pembuatan video tersebut pasti memiliki alasan tersendiri begitu ya Mbak? Boleh cerita dan berbagi dengan kami Mbak? Oke. Jadi kalau ditanya apa alasan saya untuk membuat video tersebut, sebetulnya udah sejak lama saya membuat video yang seperti itu juga. Alasannya tidak ada alasan khusus sebenarnya, atau tidak ada motif khusus selain saya merasa senang, saya merasa suka menunjukkan atau show off badan saya di public space atau di tempat umum, seperti itu. Informasi juga dari pihak kepolisian yang menyebutkan di-upload begitu di situs tertentu, namun beberapa waktu yang lalu hingga akhirnya viral begitu. Bagaimana Mbak awalnya? Apakah ada informasi dari siapa begitu Mbak tahu video viral tersebut? Saya sebenarnya tidak tahu gitu, tidak mengetahui bahwasanya video yang saya buat dan saya unggah di situs tertentu menjadi viral dan menghebohkan gitu kan. Saya kebetulan waktu itu saya dapat kabar dari beberapa teman yang tiba-tiba texting ke saya bahwasanya video saya viral gitu. Selain tentu motifnya. Baik, itu potongan dari wawancara dengan Siskae tadi. Memang tidak semuanya kami sajikan, tapi dari dua pertanyaan atau dua jawaban awal kita sudah tahu bagaimana motifnya. Menurut pengakuan sementara Siskae, nanti kan mungkin bisa didalami lagi oleh pihak kepolisian. Tapi menurut pengakuannya adalah ya tidak ada alasan lain selain senang menunjukkan di public area, Mas Reza. Ya, tentu polisi harus menyelidiki secara akurat ya. Tapi saya terus terang ketika mendengar obrolan tadi terbayang pada pemeran film-film pornografi itu. Film-film dewasa, film-film biru ya istilahnya gitu ya. Mereka mempertontonkan tubuh mereka, mendapatkan keuntungan dari situ. Apakah mereka senang? Iya, tapi yang saya maksud bukan kesenangan biasa. Betul. Tapi kenikmatan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti apa yang saya maksud dengan kenikmatan itu. Nah, kenikmatan itu yang sekali lagi menurut saya tidak sedang dicari pada momen ketika Siskae melakukan perbuatan amoral sedemikian rupa. Ya. Tapi sekali lagi barangkali latar belakangnya oleh motif instrumental untuk mendapatkan manfaat komersial. Nah, saya membahasakannya sedemikian rupa. Jadi teman-teman di kepolisian mudah-mudahan tidak, ya katakanlah tidak terkecoh untuk mengatakan oke, ini orang memang pada dasarnya punya kelainan karena ini bukan eksibisionisme. Kelainan atau gangguan adalah eksibisionisme, ini bukan. Pertama itu. Yang kedua, jangan mudah terlalu percaya pada klaim-klaim sakit, trauma, tidak waras dan seterusnya. Karena setiap pelaku pelanggaran hukum, pelaku kriminal pasti berusaha mencari celah hukum agar bisa mendapatkan peringanan atau bahkan justru untung-untung lolos dari sanksi pidana. Ini modus biasa ini. Malingering ini selalu dipraktekkan. Mulai dari tangga KPK sampai peristiwa semacam ini kebanyakan melakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sungguh-sungguh tidak teryakinkan bahwa kalau kemudian sanksi pidana saja akan bisa efektif mengubah orang ini berubah tabiatnya dan mencegah orang lain meniru perbuatan serupa gitu. Jadi menurut saya di samping ada sanksi pidana memang harus ada sanksi ekstra. Sanksi sosial kah itu, pelarangan bagi yang bersangkutan untuk bermedia sosial selama 10 tahun misalnya itu, atau pembatasan ruang gerak, dia wajib lapor, dia pergi kemana dia harus lapor ke kepolisian setempat. Menurut saya sanksi sosial semacam itu yang barangkali akan lebih efektif ketimbang semata-mata sanksi pidana. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri sudah hadir dan juga memberikan pandangannya. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai dilewatkan. Jangan lupa gunakan masker selalu dan juga untuk Anda yang belum vaksin, dapatkan vaksin bersama keluarga. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.